Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arfmana. Saya dari kelas 3B NIM 20083000052, dan sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang jenis proses produksi dari perakitan PC. Yaitu kita mulai dari deskripsi dulu. Yaitu perakitan PC ini itu membutuhkan banyak sekali material atau bahan baku yang dipasang ke dalam PC. Nah, jadi di sini saya menjelaskan bagaimana proses perakitan, bukan untuk memperbaiki suatu PC yang rusak. Jadi hanya merakit saja dari komponen-komponen yang awalnya ya kayak berupa power supply, terus ada motherboard, processor, heatsink, SSD, itu menjadi satu, menjadi PC agar bisa dijalankan dengan baik, bisa dijalankan dengan benar. Nah, itu salah satu deskripsi mengenai tentang proses produksi perakitan PC. Nah, kemudian ini gambar yang berkaitan dengan alat proses produksi ini, yaitu yang pertama adalah tahap membuka kardus pada setiap komponen perakitan PC, yaitu di kardus-kardus yang sudah dibeli, contoh kayak power supply, terus habis itu prosesor, motherboard, dan lain-lain. Nah, kemudian tahap merakit, yang ketiga tahap proses mengecek semua komponen yang sudah ada atau yang pada saat perakitan itu sudah berjalan. Nah, pada saat komponen sudah berjalan baik, sudah dipasang semua, maka akan dicek apakah komponen itu sudah berjalan sesuai dengan kegunaannya atau barangkali ada yang masih ketinggalan, belum ditancapkan, atau masih ada yang kurang lah, jadi dicek lagi. Kira untuk use case yang sendiri, yaitu pada saat customer ingin merakit PC, itu memesan dulu kepada admin, kemudian pembayaran. Jadi kostum memesan, pembayaran tuh bisa berupa DP terlebih dahulu atau langsung bayar cash. Contoh kata kalau disitu dia mau yang rakitan PC 10 juta, maka bisa di DP dulu 5 juta, 4 juta, atau 6 juta dulu. Yang penting ada DP-nya. Atau kalau mau bayar cash langsung, bisa bayar cash langsung lunas. Nah, itu juga bisa. Kemudian pada saat itu admin yang menerima pesanan itu non pembayaran langsung memberitahu kepada teknisi perakitan PC. Nah, memberitahu apakah barang itu ada atau belum ada. Nanti kalau barangnya yang sesuai customer tadi ada, maka teknisi perakitan itu langsung merakit PC tersebut. Setelah PC itu terakit, nah baru kita mengirim barang tersebut pada customer. Nah, ini ya deskripsi. Pembeli atau customer ketika memesan atau ke perakitan PC atau dia di situ memesan, maka berhak untuk melayaninya adalah admin. Admin juga di situ bukan sekedar melayani, tapi juga sebagai sarana pembayaran pembeli atau customer. Setelah proses pemesanan pembayaran, maka langkah selanjutnya teknisi melakukan proses perakitan PC tersebut. Maka setelah perakitan selesai, maka proses pengiriman barang tersebut kepada customer. Nah, tadi. Nah, ini sekarang yang bagian PIC, person in charge, yang bertanggung jawab di setiap divisi. Itu ada itu namanya Sabila, yaitu bagian admin dan gudang. Itu tugasnya atau proses produksi yang dilakukan adalah yang pertama, bertugas untuk menerima pesanan dan pembayaran, dan juga membeli barang perakitan jika stoknya sudah habis. Kemudian kedua, konsumen yang melakukan pemesanan kit PC, maka admin langsung menghubungi bagian teknisi. Jadi kalau ada pesanan rakit PC lah kok bahan komponennya kurang atau stoknya habis, maka bisa dipesankan terlebih dahulu. Kemudian ada namanya adit di bagian teknisi, yaitu bertugas untuk merakit PC dan juga pengiriman barang rakit PC tersebut. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah langsung memulai untuk merakit PC sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian nantinya teknisi akan membantu konsumen untuk memasang PC itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi setelah barang itu tersebut sudah jadi, kemudian dikirim. Nah, jadi teknisi ini ikut mengirim barang itu. Kemudian pada saat sampai kepada konsumen atau pelanggan, nah itu nanti teknisi juga yang memasangkan PC tersebut sesuai dengan keinginan konsumen, di mana dia menaruh PC tersebut. Nah, di bagian raw material input itu ada dua, yaitu raw material dan subsidiary material. Nah, dengan bagian raw material kita mulai dulu, kemudian langsung persiapkan motherboard,
heatsink, hard disk, RAM, casing, PC, cooling fan, keyboard, mouse, monitor, power supply, prosesor, kemudian selesai. Dan untuk subsidi material atau di situ barang yang tengah jadi, maksudnya tidak wajibnya, yaitu ada obeng plasmin, tank lancip, tuas, pinset, gelang anti statik, kemudian multimeter atau multitester, kemudian program aplikasi. Ini ya atau materialnya, terus subsidi materialnya. Kemudian penentuan harga bahan baku ini tergantung dari pesanan. Nah, tergantung dari pesanan yang dibutuhkan. Nah, saya mengambil contoh dari barang yang ada di proses produksi tersebut yang saya datangi. Nah, ini salah satu contohnya. Dia memakai CPU Intel Core i3, kemudian motherboardnya pakai ASRock H510M, RAM-nya pakai FPSR Panther Golden, kemudian SSD-nya pakai FPSR AS340 120 GB. Ini saya hanya mengambil contohnya saja, atau barang yang pada saat saya kunjungi di proses produksi tersebut, yaitu ini dia. Dan untuk conversion cost itu adalah suatu yang input yang kita lakukan pada saat barang sesuatu yang wajib kita bayar setiap bulannya. Contoh kayak listrik 1 bulan kita bayar berapa, untuk pekerja itu kita bayar berapa, bensin untuk antar barang sebulannya berapa. Dan PIC dari proses produksi tadi udah sebutkan. Dan dari prosesnya, yaitu yang pertama dari admin, ada dua ya, bagian proses admin dan teknisi. Itu kita mulai dulu untuk pemesanan barang, kemudian admin memeriksa barang. Jika stok habis maka pemesanan barang, kemudian kalau barangnya ada maka konsumen membayar lunas DP. Membayar DP itu atau langsung lunas, kemudian proses perakitan selesai. Ini untuk teknisi nya persiapan alat bahan, persiapan pemasangan motherboard, pemasangan prosesor, heatsink, SSD, RAM, power supply, cooling fan, kabel. Ini ya. Untuk work in process, yaitu bagian admin, yaitu konsumen memesan barang rakit PC sesuai dengan kebutuhannya. Admin langsung memeriksa barang, jika barang tidak ada maka barang bisa dipesan terlebih dahulu. Mengecek, konsumen langsung bisa membayar DP atau langsung lunas kepada admin. Kemudian admin menghubungi teknisi untuk mulai melakukan perakitan PC dengan sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Jadi tugasnya seorang admin dalam work in process itu ini. Kemudian bagian teknisi work in process itu yang pertama, pasang dulu prosesor ke motherboard. Nah, kemudian kita pilih posisi pin pertama di proses tersebut, dan socket prosesor motherboard biasanya ada di pojok dengan simbol lekukan atau titik dot. Kemudian tarik tuas soket pengunci agar bisa dibuka. Pasangkan sesuai kaki prosesor terhadap lubang soket, kemudian tekan pelan dan bagian proses hingga kuat, kemudian kunci dengan tuas. Nah, itu pasang prosesor ke motherboard. Kemudian untuk pasang heatsink atau kipas, yaitu heatsink adalah sebuah alat yang berfungsi untuk sebagai anti panas pada saat PC booting atau menyala. Pasnya lah ya. Pasangkanlah heatsink di bagian atas prosesor dan berikan ganjalan agar tidak mudah lepas atau bisa dibaut. Oleskan heatsink dengan gel penghantar panas. Biasa kalau kita beli heatsink atau kipasnya, nah itu biasa sudah satu paket. Namun jika heatsink kamu ada kipasnya, maka colokkan kabel yang dihubungkan ke motherboard. Nah, jadi kalau ada tambahan kipas itu kita bisa menghubungkan kabel itu ke motherboard. Dan pasang RAM ke motherboard. Nah, kita ambil dulu RAM-nya, kemudian buka tuas kuncinya, dan pasangkan lekukan RAM pada lubang RAM di motherboard. Jadi kalau di motherboard itu biasa ada lubangnya tuh ya, ada lubang. Nah, itu kita taruh di situ RAM-nya, kemudian kita baut ya. Dan kita baut, tapi kita pencet RAM itu yang ada di motherboard sampai berbunyi klik. Nah, jadi ada lekukan itu, kemudian kita tancapkan di itu. Kemudian yang keempat, pasang power supply ke motherboard. Nah, ini jadi pemasangan power supply itu tergantung dari model casing, tapi biasa tuh
dipasang di bagian pojokan bawah. Pada bagian pojokan casing sudah ada lubang skrup khusus untuk area power supply. Setiap casing pasti itu ada. Masukkan power supply dengan hari-hari dan kunci skrup secara kuat dan jangan terbalik. Usahakan posisinya tombol on off nya itu jangan sampai terbalik, dan juga jangan mudah goyah, tidak mudah jatuh, atau bisa ada lubang baut ya dibaut aja. Kemudian pasang harddisk dan SSD. Berdirikan casing dengan posisi terbuka, lalu pasang harddisk yang pada lubang yang telah disediakan kunci dengan baut yang ada di bawaan harddisk. Lakukan hal yang sama untuk memasang SSD pada lubang atau casing. Jadi biasa kalau kita udah pakai SSD nggak usah pakai harddisk, atau sebaliknya kalau kita sudah pakai harddisk nggak usah pakai SSD, tergantung zamannya. Tapi biasa kalau zaman sekarang orang-orang lebih cenderung memakai SSD karena aja bisa bilang lebih kencang lah daripada harddisk. Nah, jadi pada saat kita memasang SSD itu di motherboard itu biasa ada tempat khusus di motherboard yang mana yaitu kita bisa naruh SSD itu di motherboard itu langsung, jadi kak ditempel langsung di baut, ada bautnya. Kemudian ada namanya konektor di motherboard, yaitu kita tancapkan di bagian bawahnya SSD tersebut. Nah, ini seperti ini sudah dijelaskan. Kemudian tahap finishing rakit PC, ya kita ya contoh kok finishing rakit PC kak kita pasangin kipas, pasangkan kabel-kabel yang ada di motherboard, yang ada di casing casing PC nya itu dengan yang ada di motherboard. Contoh kayak kabel-kabel untuk USB, untuk audio, untuk headset dan lain-lain. Nah, itu kita pasangin ke motherboardnya. Jika semua itu sudah, kita cek kembali. Nah, ini contoh foto-fotonya ya. Ini fotonya pada saat proses perakitan tadi. Nah, ini pada saat mau dipasangkan. Nah, ini motherboardnya. Nah, ini kemudian ketika sudah di yang ini ya, foto ini ya, ini pada saat sudah dipasangkan semua. Jadi ini foto pada saat udah jadi perakitannya. Kemudian ini pada saat awal pembukaan ya, jadi casingnya yang dari bungkusnya kardus itu dibuka ini. Nah, ini bagian motherboardnya. Nah, ini pada saat proses motherboard sudah dipasangkan semua bagian dalamnya. Nah, itu tadi bagian prosesnya. Kan outputnya finish good. Nah, kita bisa mulai dari penyimpanan aplikasi, pengurusan PC, mengirim PC ke konsol, masang PC dan monitor stacking konsol dan lunas. Ini finish good ini jika proses perakitan sudah selesai, maka tahap selanjutnya ada penyimpanan aplikasi dengan apa yang diinginkan konsumen. Jadi konsumen kok mau aplikasi apa aja itu ada, bukan ada tapi bisa diinstalkan langsung. Nah, kemudian pengurusan PC dikirim ke konsumen. Jadi tadi setelah perakitan saya langsung dibungkus lagi ke kardusnya untuk dikirim ke konsumen. Setelah sampai ke konsumen, sampai ke rumah konsumen ya, proses pengiriman, maka tugas saya tadi teknisi itu memasangkan PC dan monitor di tempat sesuai keinginan pelanggan itu. Dimana dia mungkin mau naruh di mejanya atau mau naruh di mana, yang penting sesuai dengan itu tadi keinginan konsumen. Jika kok tempat di konsumen masih membayar DP, maka langsung dibayar lunas itu, maka pengambilan sudah selesai. Nah, tadi bagian finish dan analisis proses. Untuk gudang bahan baku ya, yang pertama menerima bahan baku dan barang. Dalam proses pembelian bahan baku, pemilik usaha rakit PC biasanya memesan bahan baku, motherboard, prosesor, heatsink, kipas dan lain-lain, power supply dan lain-lain ya, itu dengan jumlah terbatas, dan pemesanan tersebut tidak dilakukan setiap waktu, akan tetapi biasanya 2 minggu sekali, dan bahan baku yang dipesan tadi biasanya akan langsung diantar ke gudang pembuatan rakit PC tersebut. Akan tapi jika jumlah pesan rakit PC sedikit, biasanya akan langsung membeli bahan baku tersebut di toko yang ada di daerah tersebut. Dan bisa juga apabila pelanggan memesan rakitan PC sesuai requestnya dan barang-barang kosong, maka biasanya bahan bakunya dicari di toko yang ada di wilayah tersebut. Kemudian penggunaan bahan baku dan barang. Penggunaan bahan baku
motherboard proses dan lain-lain itu pada proses perakitan biasa sampai 1 sampai 3 pemesan barang untuk menghasilkan 1 sampai 3 rakitan PC tersebut. Untuk stok bahan baku biasa di gudang disimpan bisa sampai 10 sampai 15 bahan baku. Jika stok barang rakit PC kurang dari itu, maka biasa akan langsung dipesankan kembali. Tujuannya apabila ada konsumen yang membutuhkan barang rakit PC cepat, maka bisa langsung menggunakan bahan baku yang ada di gudang. Kemudian return bahan baku. Ya, untuk permasalahan pengembalian bahan baku rakit PC mungkin karena barangnya rusak atau lecet, maka bisa ditukar kembali dengan batas waktu 5 hari. Dan kalau membeli bahan baku di sekitar wilayah, maka return barangnya maksimal 1 kali 24 jam. Nah, ini untuk analisis data flow diagram DFD level 0. Jadi yang bisa digambarnya yaitu PIC gudang akan mengidentifikasikan bahan atau barang yang ada di gudang persediaan, baik itu bahan baku ataupun bahan pendukung. Jika bahan tersebut ada, maka dilakukan proses produksi perakitan PC, dan PIC gudang harus mengecek stok bahan baku yang ada di gudang persediaan. Maka setelah dicek semua itu, maka pihak PIC gudang melakukan laporan input bahan tersebut sudah digunakan dan dijual. Jadi analisis data flow diagramnya seperti itu. Nah, ini jadi yang saya temui di proses produksi perakitan PC yang ada di suatu usaha di tempat saya. Nah, kemudian masalah-masalah yang saya temuin yaitu yang pertama mungkin belum adanya bagian sendiri ya untuk bagian dari pengiriman sama bagian teknisi. Jadi PIC-nya teknisi itu masih megang dua, yaitu bagian pengiriman dan juga bagian perakitan. Sedangkan menurut saya itu sebenarnya harus dipisah ya, karena ya kasihan bagian teknisinya itu udah disuruh ngerakit dan juga harus mengirim barang tersebut. Apabila kalau pemesanannya banyak kan ya otomatis bisa pekerjaannya tercecer atau disitu kurang maksimal. Maka harus dicarikan bagian tersendiri untuk mengirim PC yang sudah jadi tersebut. Kemudian masalah yang kedua yaitu pada saat admin ya, admin itu juga double ya, bisa bagian administrasi dan juga bagian gudang. Ya, saya juga jadi bisa juga karena adminnya tugas administrasi dan juga bagian bahan baku atau barang di gudang persediaan itu juga harus ada sendiri. Maka itu sebenarnya harus dipisah atau dicarikan orang lah untuk bisa menghandle satu-satu pekerjaannya biar pekerjaan tidak tercecer. Nah, itu dia presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau omongan saya tidak enak atau masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf. Karena saya di sini juga masih belajar sebagai mahasiswa, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.